Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, Pondok Melati, Bekasi. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan satu tema yang sangat menarik sekali yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, guru yang nantinya akan memberikan nasihat kepada kita, Kiai Haji Misbahul Munir dan Ustadz Azhari Nasution, berkaitan dengan hilangnya rasa empati demi konten di media sosial. Pertanyaannya, benarkah kita telah kehilangan empati? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarum Wadimor, tentu Sarum kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Kiai Misbah, guru kita, waffaqahullah bihusni taufiqih. Guru kita juga Kiai Rahmadin Afif, mudah-mudahan beliau sehat wal afiyah. Siang ini tidak seperti biasanya saya tausiah pakai tongkat. Saya belum pakai tongkat karena biasanya yang pakai tongkat itu kalau tidak sepuh usianya, sepuh umurnya, atau sepuh ilmunya. Nah, saya belum dua-duanya. Ilmunya belum sepuh, usianya belum sepuh. Tapi beliau kasih tongkat. Maknanya apa saya tidak tahu ini. Mudah-mudahan jadi doa yang baik buat saya. Makasih Kiai, sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita menarik. Alvin Toffler, salah seorang penulis dan pengamat revolusi digital dari Amerika,
Beliau bilang, hari ini kita hidup pada era teknologi dan informasi. Siapa yang menguasai teknologi dan informasi, dia akan menguasai dunia. Ramalan Alvin Toffler ini ternyata bukan sekedar ocehan, tapi terbukti kenyataan. Hari ini siapa yang pegang kendali informasi, teknologi, dia akan genggam dunia. Gara-gara ini juga orang punya handphone, punya medsos, berebutan siapa yang paling cepat merekod, merekam, menyebarkan informasi karena dia ingin menggenggam dunianya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim yang melek terhadap realitas sosial, kita tidak boleh menampik arus globalisasi itu, tidak bisa. Karena kita hari ini Bapak Ibu, Bu, lebih bagus ketinggalan make up atau handphone? Oh. Pak, Assalamualaikum. Lebih bagus mana ketinggalan bini apa handphone? Ini berarti betul-betul di era milenial ya. Ternyata nenek-nenek juga milenial jawabannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa menutupi globalisasi, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah at-tanzim, mengatur porsi bagaimana cara kita bijak bermedia sosial. Kita tidak bisa at-taqti', membunuh, menampik, menyangkal globalisasi, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, apa porsi yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial. Bagaimana anjuran Islam? Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Al-ayah. Saudara yang dimuliakan Allah, etika pertama dalam kita bermedia sosial, yang pertama, tidak menyebarkan berita hoax. Betul? Setuju? Orang yang menyebarkan berita hoax dilabeling oleh Al-Quran sebagai fasik. Dia tahu salah, tahu bohong, tapi menyebarkan kebohongan. Fasik. Yang kedua, etika kita bermedia sosial selektif terhadap informasi. Selektif. Al-Quran mengatakan fatabayyanu. Kalau kita belajar tanawu'ul qiraat, variasi bacaan Al-Quran, kita akan menemukan riwayat bacaan imam yang berbeda. Sebagian imam qiraat membacanya seperti Al-Kisai, bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Berarti yang harus kita lakukan untuk menseleksi berita itu ada dua, tabayyun dan tathabbut. Apa maknanya? Tabayyun, kalau ibu dapat berita harus tabayyun. Apa itu tabayyun? Selektif terhadap si penyampai berita. Ini siapa yang nyampein berita ini? Orangnya demen bohong atau biasa jujur? Namanya tabayyun. Yang kedua, tatsabbut. Apa itu tatsabbut? Selektif terhadap narasi beritanya. Kira-kira wajar nggak beritanya ini? Masuk akal nggak? Kalaupun benar beritanya, layak tidak disampaikan di hadapan publik. Jadi belum tentu yang benar itu harus disampaikan. Dulu Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Sahabat yang hadir di majelis semangat menggebu-gebu mengatakan, ya Rasul, saya akan umumkan hadis ini, dawuhmu kepada para sahabat yang tidak hadir di majelis pengajian. Saya akan sampaikan, cukup mereka mengucapkan tahlil, mereka akan masuk surga. Kata Nabi apa? Jangan. Nabi menahan semangat orang ini. Kenapa? Kata Nabi, kalau engkau sampaikan kepada orang-orang itu, khawatir mereka salah paham. Nanti mereka tasahul, menyepelekan agama, tidak sholat, tidak puasa, yang penting la ilaha illallah. Hadisnya benar, tapi karena pemahamannya tidak benar, belum layak disampaikan di ruang publik. Maka harus tabayyun dan tatsabbut. Yang ketiga, apa etika kita bermedia sosial? Jangan jadikan media sosial sebagai
media mendikte orang, mengucilkan orang, ngomongin orang. Ada berita yang gak baik, lalu kita komen. Sekarang ini kan musim siapa yang cepet-cepetan ini. Yang cepat nge-share, yang cepat ngomen. Betul? Betul? Soal benar, baik dan tidak nomor 99. Yang penting cepet. Ini sekarang nih zamannya nih. Awas, hati-hati. Jangan karena 1-2 berita yang kita belum total tabayun, lalu kita kemudian menstigma orang. Oh ini orang buruk ini. Oh ini orang gak baik ini. Cuman gara-gara dapat info dari medsos. Hati-hati. Yang keempat, adab kita bermedia sosial. Yang keempat, seperti namanya, media dan sosial. Medsos itu apa kepanjangannya? Media dan media sosial. Ya, at-tawasul al-ijtimai, media sosial. Namanya saja at-tawasul al-ijtimai. Berarti fungsi dari media sosial ini, gimana dengan media sosial kita makin connect, nyantol, dekat sama manusia dan dekat sama Allah. Bisa nggak lewat media sosial kita dekat sama Allah? Bisa. Ibu main Instagram sambil lihat cuplikan-cuplikan damai Indonesiaku. Bisa nggak? Lihat pengajian-pengajian para ustadz. Bisa nggak? Bisa nyantol ke Allah. Bisa juga makin dekat sama manusia. Banyak media sosial buat charity, buat campaign kemanusiaan, filantropis, donasi, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Terkumpul 1 M dengan media sosial. Harusnya itu. Bukan merekod, lalu kemudian menyebarkan, tapi tidak membantu. Meskipun tidak semua record itu tidak baik. Banyak juga gara-gara record viral, yang tadinya polisi tidak tahu, yang tadinya aparat hukum tidak tahu, gara-gara video itu jadi tahu. Membantu tugas aparat keamanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa membunuh media sosial, yang bisa kita lakukan adalah at-tanzim. Mengatur porsi kita bermedia sosial. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Azhari. Begitulah pemirsa yang dirahmati Allah. Bila kita cermati sesungguhnya media sosial adalah benda mati. Yang membuatnya hidup adalah kita sendiri. Yang mengendalikan adalah kita sendiri. Kita keandalikan kepada arah kebaikan atau keburukan. Semua itu ada di tangan kita. Lantas ketika tadi dikatakan kita telah kehilangan rasa empati. Bagaimanakah kita membangun kembali rasa empati khususnya di media sosial. Insya Allah Kiai Misbah akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi berikut ini kita akan dengarkan nasihat dari guru kita Kiai Misbah yang akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu membangun empati melalui media sosial. Silakan Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini ketika kita mau berinteraksi dengan sesama, kalau dulu kita hanya bisa bertemu, kalau pingin ngerumpi, pingin ngobrol, bertamu, berkumpul, berkerumun. Tapi sekarang itu tidak dilakukan lagi. Jarang kita lakukan. Yang kita lakukan walaupun kita dalam kesendirian, kita bisa ngerumpi, kita bisa berbuat apapun, membicarakan kejelekan orang. Lewat apa? Lewat HP kita. Karena itu mari kita ingat,
besok di akhirat ini para jemaah sekalian, kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surat Yasin diingatkan, besok di hari kiamat mulut kita ini dikunci karena sering bohong. Yang berbicara apa? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Dan yang menjadi saksi adalah wa tashhadu arjuluhum, kakinya yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Di saat waktu kecil Mas Agung, saya itu membaca ayat ini terasa aneh. Terasa aneh, kenapa? Masa iya tangan bisa berbicara? Masa iya? Dulu. Sekarang semua orang mengatakan tangan bisa berbicara. Dengan apa? Dengan HP. Karena itu para jemaah sekalian, tidak usah nunggu di akhirat. Ini peringatan kepada kita seorang muslim. Ayo, muslim yang baik sejatinya adalah al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Seorang muslim seharusnya dia bisa menyelamatkan orang lain, tidak terancam dengan lisannya dan dengan tangannya. Ini ada fenomena. Sekarang itu kalau ada orang mendapat kesusahan, rumahnya kebakaran, orang tabrakan, bukan ditolong, tapi direkam. Oh ini konten ini, oh ini duit ini. Duit dulu. Kepedulian sudah hilang. Karena apa? Karena saudara-saudara sekalian, kita mengedepankan cinta kepada dunia. Karena itu para jemaah sekalian harus sadar. Ayo sadar. Bahwa setiap apa yang kita lakukan di sosial media sama seperti halnya kita melakukan di alam nyata. Kalau Anda berbuat baik di alam nyata, membantu orang, maka sama juga pahalanya kalau kita lakukan di sosial media. Ini catat ini. Orang Islam sadar bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tanamkan ke dalam hati. Mungkin saudara-saudara sekalian aman, terkendali, tidak ada polisi, tidak ada hukum, tidak ada undang-undang IT yang akan memantau saya. Mungkin merasa begitu, tapi ingat, apa yang kita lakukan ini para jemaah sekalian, sebagai seorang mukmin sadar ada dua malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal perbuatan kita. Untuk itu para jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam kita berinteraksi, baik di dalam alam nyata atau di dalam sosial media. Apa katanya Allah? La khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan omonganmu, obrolanmu, diskusimu itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, kebanyakan tidak ada. Kecuali mengandung tiga hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah memerintahkan orang untuk peduli kepada orang lain. Amaro bisodakotin. Memerintahkan orang untuk peduli, bersedekah. Yang kedua adalah au ma'rufin. Memerintahkan orang untuk berbuat baik. Yang nomor tiga, konten itu akan menjadi manfaat dan maslahat bagi kita kalau dia mengandung islahim bainan nas, mendamaikan pertikaian antar manusia. Jadi jangan sebaliknya, membuat konten justru mengajarkan orang pelit, mengajarkan orang berbohong, mengajarkan orang berantem. Naudzubillah. Ingat saudara, bahwa apa yang kita lakukan ini kalau baik akan menjadi amal jariah. Betul? Tapi kalau jelek akan menjadi dosa jariah. Naudzubillah. Yang membuat konten, yang menyebarkan, yang ngasih jempol. Yang ngasih jempol. Hanya jempol doang Kiai bisa menyebabkan Anda masuk surga atau neraka. Ingat ini. Sampai kapan Kiai?
sampai hari kiamat selagi konten itu merajalela beredar di mana-mana. Kan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa orang melakukan kebaikan, memberi contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang meniru tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya ibu-ibu membuat konten yang baik, memerintahkan orang untuk sholat, memerintahkan orang untuk bersedekah, melarang kemungkaran, kemudian viral, maka para jemaah sekalian, viralnya itu akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa orang membuat sunnah, membuat contoh yang tidak baik, falahu itsmuha, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang meniru, orang yang menyebarkan, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Naudzubillah. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita lakukan yang terbaik di sosial media ini. Rasa empati kepada masyarakat ayo kita tumbuhkan. Karena bagaimanapun juga ayo kita ukur. Ukur Mas Agung. Kalau kita mau posting, kalau kita mau membuat sebuah konten, ukur terhadap diri. Seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka hendaknya perlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kira-kira kalau saya posting ini, kalau saya komen begini, kalau saya sebar konten ini, bahaya apa tidak? Kalau diukur kepada diri saya, bahaya Kiai, jangan. Ini memalukan Kiai, orang bisa bikin marah. Jangan lakukan. Tapi kalau menurut Anda, oh ini baik, ini akan mengandung kebaikan, orang melakukan kebaikan, lakukan ini saudara-saudara sekalian. Inilah saudara yang harus kita tanam. Dan sekali lagi, jangan sampai sedikit pun dalam sosial media kita itu membuka aib orang lain. Naudzubillah. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Kiai Misbah yang kembali mengingatkan kepada kita tentang makna tangan yang bisa berbicara. Dan sekarang semua hampir dari kita adalah pelakunya, berbicara melalui media sosial. Berhati-hatilah dengan istilah share, like, and subscribe. Anda bisa saja nge-share sesuatu yang membawa kebaikan dan disukai oleh orang dan mereka berlangganan dengan konten kita, Anda akan mendapatkan amal jariah. Lantas bagaimana ketika kita nge-share tentang hal-hal yang bersifat maksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, insya Allah di segmen berikutnya nanti kita siapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Untuk itu terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Sanwani untuk memberikan pertanyaannya yang insya Allah kita akan jawab dalam segmen selanjutnya. Silakan Pak Sanwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah, tema sangat segar sekali. Satu pertanyaan berkaitan dengan dosa jariah. Kita sadari handphone mulai dari dulu mewah, mahal, sekarang sudah begitu mudah. Dan siapapun sekarang sudah punya handphone. Pasti pernah mengupload ataupun ya biasalah ingin ngetop begitu ya. Bagaimana kiat untuk melakukan pertobatan atau pengampunan ketika sudah pernah mengupload hal-hal apalagi yang bersifat pornografi. Itu khawatir kita terhadap dosa jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Usaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membangun empati melalui media sosial. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari masjid dan tentu saja insya Allah pertanyaan dari jemaah masjid dan tentu saja Damen Usaku ini akan mampu mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang di rumah sekaligus permasalahan yang kita hadapi bersama. Saya ulangi lagi dari Bapak Sanwani tadi berkaitan dengan dosa jariah. Mungkin bisa diawali dari Ustadz Azhari Nasution, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang bagus. Ya. Tapi ini jadi PR buat kita semua. Semua kita punya dosa. Dan boleh jadi dosa sosial. Dosa jariah dalam arti tanda kutip dosa yang sudah dikonsumsi di ruang publik. Dinikmati orang. Ini bahaya. Inilah susahnya kalau bab dosa ke selain Allah tuh begini dosa. Gimana caranya? Saya ketemu satu ayat dalam Al-Quran suratil Baqarah ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa alladzi natabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Orang yang diterima taubatnya oleh Allah 3 syaratnya. Yang pertama tabu, dia bertaubat. Kalau itu terkait ke Allah dia taubat ke Allah. Kalau itu terkait dengan hak manusia dia harus kembalikan. Wa aslahu, dia tambal dosanya dengan kebaikan. Kalau selama ini dia punya dosa digital, mengupload foto-foto yang vulgar, berarti tamballah itu dengan mengupload konten-konten yang bermanfaat. Selama ini dia menyebar berita-berita hoax, maka dia taubat dan tambal. Wa aslahu, dia tambal. Dia tidak lagi share berita-berita hoax, tapi kata-kata motivasi, dauh-dauh Nabi, ayat-ayat Al-Quran, qaul-qaul ulama, athar sahabat. Yang ketiga, wabayyanu, dia mengklarifikasi kepada halayak publik, karena ini dosa publik, dosa sosial, dia harus klarifikasi bahwa dulu yang dia upload itu sesuatu yang tidak baik. Dia minta maaf, tolong jangan di-share, jangan lagi dikonsumsi, jangan lagi menjadi perhatian publik, maafkan saya, begitu. Diklarifikasi. Karena kalau tidak diklarifikasi, khawatir ada orang awam, dia anggap ini sah-sah saja, ini bukan dosa, lalu dia konsumsi, maka orang ini tetap kena dosa jariahnya. Tapi kalau dia sudah tobat, dia tambal kesalahannya, dan dia klarifikasi bahwa hal dulu itu tidak baik, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Dengan tambahan satu lagi, ada satu doa dalam Sayyidul Istighfar yang sering kita baca. Ada satu frase dalam doa itu, Allahumma, sama-sama, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Artinya begini kurang lebih, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu dari efek dosa-dosaku di masa lalu. Cakep banget nih doa nih. Dari efek dosa. Jadi dosa itu punya efek. Sama seperti kebaikan juga punya efek. Dosa, meski kita agak gengsi mengatakan hukum karma, tapi sebenarnya dosa itu punya efek. Salah satu dalilnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nabi mengajarkan satu hadis, kita berlindung dari efek dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wallahu taala. Amin ya rabbal alamin. Kiai, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Bapak Sanwani tadi, artinya di dalam media sosial dikenal dengan jejak digital. Ini memang amat sangat rumit. Satu hal kita mengiris misalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ternyata orang lain nge-save itu Kiai. Nah suatu saat akan bisa di-share kembali. Dan akhirnya pengampunan kita, pertobatan kita apakah tetap diterima ketika apa yang telah kita berbuat tetap dikonsumsi oleh orang yang menyaksikan Kiai? Terima kasih Mas Agung.
dosa-dosa kita ini akan diampuni sama Allah kecuali orang yang mujahirin. Orang mujahirin ini, Ustadz Azhari, adalah orang yang bangga dengan dosanya. Dia berbuat dosa, kemudian dia rekam, kemudian dia share. Mujahirin, tidak diampuni sama Allah. Jadi pertanyaannya, apakah diampuni saya? Apakah Anda itu niat berbuat kemaksiatan kemudian dipamerkan kepada orang lain? Kalau itu yang Anda niatkan, tidak akan diampuni sama Allah. Ini memang berat. Haqqullah mabniyun alal musamahah. Hak yang berhubungan dengan Allah mudah, istighfar, minta maaf. Tapi kalau wa haqqul adami mabniyun alal musakha, kalau hak yang berhubungan dengan hak anak Adam itu berat. Apalagi konten yang berkaitan dengan orang lain, fitnah. Astaghfirullahaladzim. Karena itu para jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhari tadi, saya setuju. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau dulu suka nge-share buat konten-konten negatif, sekarang dibalik, perbanyak konten-konten positif. Tamhuha, insya Allah itu akan menghapus perilaku yang sebelumnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Febi yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Terima kasih Mas Izul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, kita sering ingin niatnya berbuat baik, ada suatu kejahatan, tapi setelah kita konten itu di-share kemana-mana, akhirnya malah kita yang jadi saksi. Itu bagaimana menurut Islam solusinya? Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik. Kalau maksud daripada ibu harus mengungkapkan kejahatan itu untuk kepentingan menjadi saksi, menyampaikan kepada hakim, itu tidak termasuk mujahirin. Itu ada kepentingan demi hukum. Ini boleh. Kalau kita berbicara kejelekan orang lain namanya ghibah. Dosa-dosa besar. Tapi kalau kepentingannya saya berbicara ini di hadapan kiai ingin melaporkan agar orang ini stop. Laporkan kepada hakim, laporkan kepada polisi agar orang berhenti. Itu beda. Itu beda. Dalam kepentingan apa yang mengandung dosa? Dalam kepentingan bangga dengan dosanya. Semalam dia berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat. Sudah ditutup sama Allah, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba diposting, semalam saya habis nyekek botol 10, nggak mabok. Semalam saya selingkuh, nggak ada yang tahu. Diposting. Ini mujahirin. Orang yang terang-terangan dengan dosa. Allah itu sayang loh kepada kita. Ustadz Azhari, Mas Agung, ditutup sama Allah aibnya. Sehingga saya dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Karena aibnya nggak kelihatan. Allah sayang. Karena itu kalau kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni. Tutup aib kami ya Allah. Ditutup sama Allah, Allah sayang. Tiba-tiba diposting. Baik itu kelakuan kita maupun kelakuan orang lain. Ini dosa besar. Apalagi sampai terus menjalar, di-share kemana-mana. Orangnya sudah mati padahal kadang-kadang. Video-video yang gak benar itu terus bermunculan. Karena itu kita memohon kepada Allah, tetap memohon kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah Maha Pemaaf. Nah Ustadz Azhari, kalau kita kembangkan, ketika kita bukan ghibah, artinya entah mungkin nanti bisa dikoreksi. Menjabarkan, mengabarkan keburukan orang agar kita berhati-hati dengan kejahatannya dalam konteks itu. Ya. Iya, itu Imam Nawawi itu menjelaskan ada gibah dalam 2 tanda petik diperbolehkan karena konteksnya untuk kemaslahatan orang banyak. Salah satu yang diperbolehkan juga misalnya lil istifta. Meminta fatwa, kejelasan hukum kepada aparat hukum atau hakim akan tanya, kenapa Anda mau cerai? Oh iya,
suami saya Kak DRT, dia pukul saya begini. Dia ceritakan untuk lil istifta, kepastian hukum, dibenarkan. Bayangkan kalau kemudian tidak kooperatif. Kenapa mau cerai? Iya Kak DRT. Apa yang dia lakukan kepada ibu biar jelas? Janganlah, saya takut ngegibah. Kan repot nih aparat hukum mau menjalankan karena perlu kooperatif kliennya nih, ya. Sama seperti kita ke kantor polisi nanya, katanya kemalingan. Iya Pak polisi. Gimana ciri-cirinya? Ada CCTV nggak? Ada ciri-cirinya. Saya punya CCTV, tapi saya nggak mau omongin, takut ngegibahin perampok, penculik, kan nggak. Susah itu, ya. Jadi ini sesuatu yang diperbolehkan. Ada 6 ya, tapi salah satunya tadi itu menjabarkan satu hal terkait orang untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kemaslahatan diri kita. Itu diperkenankan, insya Allah. Seperti Kiai mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kita seperti ketika dalam konteks periwayat hadis. Itu kan ada beberapa periwayat yang dianggap lemah dan sebagainya, bohong. Nah ini dalam konteks ini seperti apa Kiai? Ya sama. Jadi ketika kita menjelaskan bahwasanya orang ini tidak sikoh. Dalam masalah hadis ini hasan, ini sahih, ini dhaif. Kemudian kenapa dia menjadi sahih? Karena yang meriwayatkan orang baik. Kemudian kita katakan ini tidak menjadi sahih, menjadi dhaif. Kenapa? Hadisnya sih sahih, tapi yang menceritakan suka bohong. Dalam hal ini sama. Di sosial media kita menceritakan apa? Kalau saudara-saudara sekalian menceritakan tentang aib orang lain dalam sosial media memang harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena yang mengkonsumsi bukan orang yang berkepentingan. Dan ingat Mas Agung, kalau ada ibu bapak suka berbicara aib orang lain di depan saya pastikan ibu bapak setelah keluar dari tempat ini, ibu akan membicarakan kejelekan saya. Jangan menikmati, ngobrol enak sambil ngopi, ngomong kejelekan orang, diposting kemana-mana. Ingat, kalau Anda suka membicarakan orang lain, nanti di hadapan saya, dia berbicara kejelekan orang lain, dia akan cerita tentang kejelekan saya. Oh ikut ya misbah itu begono. Naudzubil, kan kesenangan Mas Agung. Seakan-akan kok seneng, iya memang. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang memakan daging saudaramu Sendiri. Betul. Ya itulah maksiat. Apalagi dalam menyerap sebuah informasi orang memiliki kualitas intelektual yang berbeda-beda, begitu artinya terjadi banyak potensi terjadi distorsi begitu ya Ustaz. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Tentunya kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadli. Silakan. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait media sosial, izin Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan suka posting, khususnya di WhatsApp ya, suka posting-posting dakwah, misalnya keutamaan membaca surah Al-Kahfi atau puasa Ayyamul Bid, sementara saya tidak istiqomah melakukannya. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya termasuk orang yang munafik apabila saya share dakwah tapi saya tidak istiqomah dalam melaksanakannya? Terima kasih. Luar biasa nih. Kiai mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Perintahkan kebaikan walaupun kamu tidak melakukan. Lo nanti ditegur Pak Kiai, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kok kamu memerintahkan kebaikan sedangkan kamu tidak melakukan? Kalau Anda melakukan apa yang saya sebutkan dengan perintahkan orang berbuat baik walaupun Anda tidak melakukan, Anda sudah lepas satu hal, yakni memerintahkan kebaikan. Adapun Anda tidak melakukan kebaikan itu hal yang lain. Kalau dua-duanya tidak dilakukan bagaimana? Ini penting disadari
Kalau kita mau sempurna, kapan kita itu sampai sempurna? Kalau nunggu suci, kapan saya bisa suci? Sehingga saya bisa menyampaikan kebaikan. Sehingga ada ungkapan, muru bil ma'ruf, perintahkan kebaikan kepada orang lain, wa illam taf'alu, walaupun kamu tidak melakukan. Artinya apa? Kalau kamu sudah memerintahkan kebaikan, sudah ada satu yang lepas, yakni kewajiban untuk menyampaikan hal yang ma'ruf. Adapun Anda tidak melakukan, itu adalah hal yang lain yang harus Anda lakukan selanjutnya. Kira-kira demikian. Nah Kiai, kalau kita perhatikan memang ini menjadi kebiasaan bagi kita di media sosial, baik di WhatsApp dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sekedar nge-share tanpa mengetahui kualitas derajat sebuah hadis. Artinya ketika kita nge-share, sebagian ahli hadis mengatakan hati-hati dengan hadis ini, tapi kita biasa-biasa saja. Ini kan potensi untuk melakukan dosa, artinya kan dikonsumsi oleh tidak semua orang yang memahaminya, Kiai. Makanya saya mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada pakarnya. Hari ini cuma modal kota, punya HP, kemudian sarser, gaya-gaya ustadz, gaya-gaya kiai, gaya-gaya gus. Padahal ilmu nggak ada. Bahaya ini. Kemudian sampailah kepada masyarakat informasi itu. Akhirnya ditangkap secara salah. Karena itu para jemaah sekalian, kalau saya mengingatkan, unzur mangkola wala tanzur makola. Lihat dulu siapa yang menyampaikan. Kalau yang nge-share itu biasanya orang yang tidak suka bohong, ya, orang baik-baik, dia hati-hati terhadap informasi, biasanya akan adem sampai kepada kita. Pesan saya itu. Karena itu jangan mudah bapak-bapak, mohon maaf bapak-bapak yang jadul ini, yang orang zaman kolonial saya sebut ya. Kadang-kadang ada informasi apa saja share lagi. Seakan-akan kalau dia share pertama kali dia paling jago, dia paling baik, dia paling hebat. Ini penyakit. Padahal tadi Ustadz Azhari sudah mengingatkan ada informasi hendaknya fatabayanu, tabayun dulu. Pastikan dulu ini benar enggak. Misalnya ada orang mengatakan yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, bahwasanya cinta kepada tanah air, hubbul waton minal iman. Ini hadis, bukan hadis. Itu kesimpulan daripada hadis, bahwa cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman, diperhatikan dari perintah Allah dan perilaku Rasulullah SAW. Sehingga disampaikan oleh para ulama, kesimpulan daripada ini bahwa hubbul waton minal iman. Kemudian menjadi slogan. Pakai bahasa Arab. Karena itu para jemaah sekalian, sekali lagi dalam masalah hadis apalagi hati-hati. Yang kita maksudkan dalam kesempatan ini adalah perilaku masyarakat sekarang ini. Terus terang miris Pak Ustadz. Miris seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Sekarang banyak kejadian kebakaran, orang kecelakaan, orang kesusahan. Bukan malah ditolong, ambil HP. Oh, duit ini. Oh, konten ini. Astaghfirullahaladzim. Hilangnya rasa empati. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Uun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agung. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Ada seseorang menghina di konten, menghina ulama kita, contohnya Habib Rizik. Terus kita menghina dia lagi, apa itu perbuatan dosa? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Azhari, bagaimana dengan konten yang menghina ulama? Udah nggak usah dijawab ya? Iya, enggak. Silakan Ustadz. Saya perlu dudukkan bahwa efek dari tidak bijak bermedia sosial sebenarnya sudah diultimatum oleh Al-Quran. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita hanya akan membuat polarisasi. Kita hanya akan membuat kegaduhan di ruang publik. Orang semakin benci, orang semakin fitnah, makin membalas hujatan. Yang ada bukan kebebasan berbicara, bukan hanya itu, bukan freedom of speech, tapi hate speech. Ujaran kebencian. Nah, ini yang berbahaya. Karena itu tentu
Ibu yang bertanya juga pasti tahu jawabannya. Tidak perlu hina ulama, hina siapapun itu sesuatu yang tidak baik. Ya, menghina siapapun sesuatu yang tidak baik. Justru saya lebih tertarik untuk mengenengahkan, bijaklah kita bermedia sosial. Jangan sekedar sarser. Itu menarik itu Mas Agung tadi sempat bilang, hati-hati dengan like, share, and subscribe. Iya enggak? Jangan sampai kita dapat like manusia, di-share konten kita sama manusia, tetapi Allah unlike kita. Enggak suka sama kita. Tidak men-share amal kita. Ada orang, kata Nabi SAW, orang ini kekasih Allah, Allah cinta dengan dia, Allah suka dengan dia, Allah like dengan dia. Lalu Allah mengumumkan kepada malaikatnya Jibril, ya Jibril, saya suka dengan orang itu, saya like dengan orang itu. Allah men-share like-nya kepada Jibril. Lalu Jibril kemudian cinta dengan orang itu. Jibril juga men-share like-nya Allah dengan seluruh penduduk langit. Dan seluruh penduduk langit men-share like-nya mereka ke seluruh penduduk bumi. Semua penduduk bumi like, share, dan subscribe orang itu. Ada yang begitu itu kata Nabi. Tapi ada orang sebaliknya. Allah enggak suka sama dia. Dikasih tahu sama Jibril. Jibril kasih tahu sama penduduk langit. Dan semua penduduk bumi akhirnya sebel sama orang itu. Saudara yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita ini maklum fil ard majhul fis sama. Populer di bumi tetapi tidak populer di langit. Kalau bisa populer di langit. Syukur-syukur populer juga di bumi. Ada satu konsep menarik Mas Agung. Dari tokoh-tokoh sufi kita, dari Tuan Syekh Al-Ghazali, dari Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada konsep yang mereka sebut dan saya kira ini jadi solusi buat kita yang hidup di era orang suka dengan popularitas. Ya kan? Hari ini kan orang suka dengan populer. Siapa yang gak pengen populer? Jujurlah. Siapa yang gak suka? Sekarang orang follower, ya enggak? Semua orang suka dengan popularitas. Umumnya begitu, umumnya. Cara mengobatinya kata para ulama kita, tokoh-tokoh sufi itu, nama konsepnya khumul. Apa Bu? Khumul. Apa khumul itu? Tidak punya obsesi untuk populer. Jauh dari sorot mata manusia. Begitu kata Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Begitu kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya. Khumul. Khumul di tengah orang yang demen sama popularitas. Oh itu mujahadahnya berat banget. Orang sekarang kan ngonten nih. Kita pengen khumul. Bukan berarti gak pengen dunia sama sekali. Tidak. Artinya obsesi kita buat konten bukan untuk popularitas. Tapi tadi kata Kiai Misbah menyebarkan manfaat. Menyebarkan kemaslahatan di ruang publik. Soal popularitas itu serahkan saja sama algoritma media sosial. Iya enggak? Mau FYP atau enggak FYP terserah sama algoritma media sosial. Yang penting kita ikut algoritma Tuhan. Apa itu? Khumul. Jangan punya obsesi untuk populer. Kalau Allah yang populerkan, kenapa tidak? Tapi jangan pernah punya obsesi. Sebarkan saja kemaslahatan dan kemaslahatan. Wallahu ta'ala a'lam. Kiai Misbah mungkin bisa melengkapi berkaitan dengan menghina ulama tadi. Kalau kita perhatikan di dalam dunia media sosial di mana hadir kanal yang disebut dengan YouTube. Bahkan ketika kita mau menge-share sesuatu kita tanpa mengindahkan etika-etika. Tapi yang terjadi adalah justru para ulama-ulama ini yang saling mengkafirkan, saling mengharamkan. Ini kan akhirnya menambah kerumitan yang kita hadapi saat ini, Kiai. Bagaimanakah solusinya, Kiai? Yang pertama, kita sebagai umat harus mempunyai prinsip bahwa daging ulama itu adalah racun yang mematikan. Udah, jangan Anda komen, sudah diem aja. Tetapi kami yang disebut ulama tentu harus memberi contoh yang baik. Jangan sampai kita itu membuka jurang perpecahan antar umat. Mudah mengkafirkan satu dengan yang lain. Mudah memusyrikkan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ciri umat yang selamat itu, umat Nabi Muhammad adalah tidak saling mengkafirkan. Sesama ahlul kiblat. Selagi dia sholat, selagi dia menghadap kiblat,
Jangan mudah mengkafirkan. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini, Ustaz. Apa yang disampaikan oleh beliau? Man sadara anhu ma yahtamilul kufra min tis'atin wa tis'ina wajahan wa yahtamilul iman min wajhin nahmil amrahu alal iman. Kalau ada orang mukmin KTP-nya Islam, kemudian keluar dari dia sebuah ucapan, kalimat, perilaku seakan-akan 99% musyrik kafir. Tapi tinggal 1% yang kelihatan muslim saja. Nahmil amrahu alal iman. Tetap kita katakan orang ini adalah orang beriman. Jangan suudzon. Jangan suudzon. Apalagi dibicarakan di sosial media. Na'udzubillah. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda membuka aib orang lain, orang juga punya mulut. Orang juga punya HP. Betul-betul. Mereka juga bisa membuka aib kita. Karena itu mari saudara-saudara sekalian, perilaku yang baik kita kembangkan. Saya selalu mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatah. Kalau memang pernah selama ini perilaku kita enggak benar, tentu yang pertama tobat. Cabut itu, di YouTube-nya hapus itu. Kemudian isi dengan konten-konten yang baik. Allah Maha Pemaaf. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Rozak yang nanti kita akan jawab dalam segmen selanjutnya. Silakan Bapak Abdul Rozak, sudah dinyalakan Pak mic-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini segenap jamaah damai Indonesiaku. Baik, saya Ustaz Abdul Razak dari Cilengsi ingin bertanya, pada situasi sekarang ini medsos sudah melanda demam, bahkan dampak demam daripada medsos tersebut baik kaum tua hingga kalangan bayi pun sudah terkena. Jadi bagaimana cara menangkisnya yang lebih bijak dan yang lebih simpel berdasarkan perspektif Al-Quran dan hadis. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Abdul Razak tentunya kita akan jawab selepas. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Razak yang akan dijawab oleh Kiai. Yang intinya adalah bagaimanakah kita bisa bijak dalam bermedia sosial berdasarkan Al-Quran. Kiai. Terima kasih Bapak Razak. Sedikit saya akan membacakan ayat di dalam Al-Quran. Peringatan kepada kita bersama agar kita berperilaku baik dimanapun saja. Khususnya di zaman sekarang, di saat sosial media menjadi bagian hidup kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawdi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ayat ini mengingatkan kepada kita begini, wa wudi'al kitab, besok di akhirat catatan amal kita itu diterima. Kalau orang mukmin dengan tangan kanan, kalau orang kafir dengan tangan kiri. Tapi semuanya menangis, sedih. Khususnya orang-orang kafir. Apa mereka katakan? Orang yang berdosa itu. Mereka mengatakan, wa yaquluna ya wailatana. Aduh, celaka saya. Celaka ini. Kenapa? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalam catatan amal ini semuanya dicatat oleh Allah. Yang kecil yang besar dicatat oleh Allah. Mungkin Anda cuma kasih emoji, mungkin kasih stiker, mungkin kasih like. Tapi yang didukung adalah kemaksiatan, dicatat semuanya oleh Allah. Karena itu saya harus mengatakan, bermuamalah di dalam dunia sosial media sama hukumnya dengan bermuamalah dalam dunia nyata. Hati-hati. Kalau tidak hati-hati, saya katakan, kalau tidak hati-hati, kalau Anda berbuat maksiat, berbuat bohong di dalam sosial media akan menjadi dosa jariah. Kita mati mungkin, tapi akibat share kita kemana-mana, di mana mengandung dosa, mengandung fitnah, mengandung kebohongan. Sampai hari kiamat kita dikirimi dosa di dalam kubur kita, naudzubillah. Karena itu saya anjurkan, biar kita tidak ketakutan, agar kita berbuat baik. Manfaatkan sosial media itu. Untuk apa? Untuk memerintahkan orang peduli kepada orang lain, bersedekah. Untuk memerintahkan orang agar berbuat baik. Dan bagaimana sekiranya menjadi media untuk islah bainan nas, menyatukan umat manusia dalam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz Asari, kita membutuhkan komentar dari Ustadz Asari berkaitan dengan hadirnya media sosial, salah satunya adalah kanal-kanal yang mampu menciptakan pundi-pundi rupiah yang bahkan jutaan sampai miliaran. Ini sangat membuat kita untuk bersemangat membuat konten-konten yang tanpa didasari oleh etika-etika tadi. Bahkan kecelakaan share and share, dia semakin banyak followernya. Bagaimanakah menanggapi model-model seperti ini, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Agung. Ini PR buat kita semua ya Bapak Ibu ya, pengguna media sosial. Hampir hari ini orang hidup tidak di kota maupun di desa, semuanya punya media sosial. Lintas usia, lintas umur, lintas geografis. Semua orang punya media sosial. Semua orang punya media sosial. Karena itu mari sekali lagi kita bermedia sosial niatnya bukan popularitas. Kata Al-Ghazali, ada orang yang hidupnya itu disebut oleh Al-Ghazali dengan hubbul jah, cinta popularitas. Jadi ada tren budaya yang disebut dengan budaya modern hari ini, popularisme. Orang suka keterkenalan. Gak gaul kalau gak terkenal. Gak hebat kalau gak banyak follower. Kalau ada yang ngelamar anak ibu-ibu yang ditanya hari ini apa? Kamu centang biru atau enggak? Follower kamu berapa? Sudah FYP atau belum? Tidak ditanya lagi agamanya, tidak ditanya pendidikannya, tidak ditanya latar belakang dan lain-lain. Yang ditanya apa? Sudah centang biru atau belum? Sudah FYP atau belum? Berapa produk yang endorse kamu? Nanti kalau nikah sama anak saya, baju pengantinnya endorse atau tidak? Sponsornya siapa? Hari ini itu sudah begitu. Bapak Ibu, tidak semuanya salah. Enggak semuanya orang salah. Tidak juga orang di endorse keliru ya enggak. Tidak juga orang terkenal itu mesti berdosa ya enggak. Tetapi kata Tuan Syekh Al-Ghazali, ya, orang yang hubbul jah, cinta dengan popularitas, ya, ini rawan jiwanya, labil. Ini yang nanti dia menghalalkan segala cara yang penting populer. Biar kata joget,
biar kata ngumbar aurat, biar aja kontennya itu vulgar, biar aja kontennya nggak edukatif, yang penting banyak yang like. Dan sudah bergeser nih berarti media sosial. Ini kan yang sekarang digaungkan orang, diperebutkan banyak orang. Jadi terserah dia pakai baju atau tidak, yang penting orang stay nonton dia. Like, kasih apresiasi, banyak followernya, banyak duitnya, di endorse, terkenal. Gak apa-apa sensasi 5 menit, yang penting terkenal berjam-jam. Nah, ini kan bahaya nih. Karena itu mari kita kembalikan ruh kita bermedia sosial, kembalikan media sosial kepada khitohnya. Apa khitoh media sosial itu? Dengan medsos kita harus semakin punya koneksi dengan sosial orang lain dan punya koneksi dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Azhari, Kiai Misbah yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali, yang telah memberikan pemahaman kepada kita. Justru kehadiran media sosial merupakan anugerah dari Allah. Kemudahan dari Allah untuk melakukan dakwah dengan cara yang sangat mudah. Tetapi semua itu tergantung kepada kita. Apa yang dituliskan oleh tangan kita, kebaikan atau keburukan. Dan insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dari segala macam fitnah. Salah satunya adalah melalui media sosial. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 25 September kami akan hadir dari Masjid Alumni IPB Baranang Siang Bogor dengan menampilkan Ustadz Syahdan dan Habib Ahmad Alkaf dengan tema Mental Kuat dalam Menghadapi Kritikan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama membaca istighfar sejenak sebelum kita membaca doa. Ikutin bacaan kami. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, amin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'al jam'ana, ya Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqam ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala dosa dan mara bahaya. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikku. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai syurga-Mu. Terangiku dalam setiap